semua nasional. Tahu game kemarin. Kamu ini nyamuk. Katanya enggak tuh. Ini tadi gue jatuh kagak. Yang enak kan? Iya. Cakep dah. Kita kameramen kemarin belum jatuh. Kemarin dia. Siapa? Dino. Gede jatuh. Tengok menjurek. Iya. Kemarin. Lagi kan? Ya. Repetin lagi kan? Terima kasih. Baru datang krek. Yang kami hormati, setelah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 154 dan seterusnya tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 24 Juni 2025, maka izinkanlah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan esensi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar bagi putusan hakim. Sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana, surat dakwaan selain harus memuat syarat formil dan material seperti yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, juga harus disusun, dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Bahwa dalam surat dakwaan tidak boleh melupakan salah satu daripada unsur-unsur dari delik tindak pidana yang didakwakan, karena kelupaan mencantumkan salah satu unsur saja dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, seperti yang ditegaskan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Karena pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebab dengan adanya dakwaan tersebut, nasib dan masa depan seseorang dipertaruhkan di muka persidangan sehubungan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Bahwa dalam hubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani akan menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam perbuatannya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama ke-1 saya tidak akan bacakan, sebagai bacakan unsurnya yang mulia, bahwa mereka unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
seseorang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, yang dilakukan dengan cara saya anggap terbacakan yang mulia. Uraian-uraiannya sebagaimana yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kami anggap sudah terbacakan. Saya langsung kepada pasal yang didakwakan sebagaimana ada pada halaman 21. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia dalam dakwaan kedua. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Uraiannya saya anggap dibacakan yang dia akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Langsung pada halaman 35 ya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan merugikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara uraiannya saya akan terbacakan yang mulia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah membaca, mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum terdakwa kita menjadi menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan nomor perkara PDN 154/DKTSL /2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang uraiannya selengkapnya sebagai berikut. Nota keberatan eksepsi pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Glavisa MMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 39 ayat 1 Kitab junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum. Dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan